Sebab firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat. Sebab dengan sayap-Mu Tuhan kami mau terbang tinggi, melintasi segala beban hidup kami. Sebab Kaulah kekuatan dan perlindungan setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami Tuhan untuk selalu dekat, melekat, erat dalam kasih karunia-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi beliau dengan kuasa yang daripada-Mu Bapa. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan ini gereja kita GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah pengurapan Roh Kudus. Jangan biarkan urapan Roh Kudus yang ada dalam diri kita menjadi kering. Jangan biarkan pengurapan yang ada dalam hati kita menjadi padam. Sebelum hati kita menjadi kering, sebelum urapan itu berkurang, kita senantiasa selalu hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan buka di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Galatia pasal 3 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Dibenarkan oleh karena iman, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, kita lihat judul perikopnya adalah dibenarkan oleh karena iman. Ya, poin pertama bisa kita pelajari agar kita bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Ya, syaratnya adalah percaya bahwa pengurapan Roh Kudus kita terima itu karena anugerah. Itu adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita sudah suci, bukan karena kita sudah hidup seperti malaikat, bukan karena kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Tapi sekali lagi poin pertama yang bisa kita pelajari agar kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus, ya, hanya dengan percaya karena iman, dan itu anugerah. Paulus menegur jemaat di Galatia, bahkan dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2, perhatikan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan jelas Paulus berkata, hai jemaat di Galatia, kamu ini terima roh dalam huruf R besar, yaitu Roh Kudus. Kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan perintah-perintah hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ya, dengan kata lain, engkau menerima pengurapan Roh Kudus itu anugerah, kasih karunia, atau karena engkau telah merasa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu pertanyaan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dengan jelas Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, bisa menerima pengurapan Roh Kudus bukan karena orang itu sudah suci,
bukan karena orang itu sudah tidak berbuat dosa lagi, bukan karena orang itu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap hidup dalam kekudusan. Bukan itu yang saya ajarkan, tetapi fokus kita, ya, kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus itu semata-mata karena kasih karunia. Demikian juga dengan keselamatan, hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita terima keselamatan bukan karena kita ini orang baik. Kita menerima hidup kekal bukan karena kita tidak berbuat dosa. Dosa kita sangat banyak. Kita terima keselamatan karena kasih karunia, sola gratia, hanya oleh karena kasih karunia. Demikian juga kalau kita rindu menerima pengurapan Roh Kudus, kalau kita rindu hidup kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita harus sadar bahwa syarat pertama kita terima Roh Kudus semata-mata karena anugerah Tuhan. Berapa banyak umat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, terkadang kita begitu sulit menerima pengurapan Roh Kudus. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak layak untuk terima pengurapan. Karena merasa dirinya aku masih orang yang berdosa. Masih banyak ada ikatan-ikatan di dalam hidupku. Sehingga seringkali ketidakpercayaannya itu, merasa tidak layak, itu yang menghalangi pengurapan Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu saya yakinkan sekali lagi, ya, kita bisa terima pengurapan Roh Kudus, kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan karena kita sudah hidup dalam kekudusan. Kita perlu hidup dalam kekudusan. Bahkan sebaliknya, ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memampukan kita untuk lepas dari semua ikatan dosa. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus, ya? Kita akan buka dalam Lukas pasal 11 ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalat jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita ulangi kalimat terakhir, ya. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nomor 2, kita bisa menerima pengurapan Roh Kudus, ya, karena kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya akan bahasa roh, yang tidak percaya tentang pengurapan Roh Kudus, ya. Ya, ketika mungkin mereka melihat ada altar dalam sebuah acara KKR, ada umat Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada yang rebah, ada yang mungkin gulung-gulung, ya, ada yang nendang-nendang kesana kemari, dan mereka berkata, ya, ini bukan Roh Kudus ini, ya, tidak mungkin yang namanya Roh Kudus itu tertib. Kalau seperti ini nendang-nendang, gulung-gulung, teriak-teriak, tidak karu-karuan, ini pasti bukan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu tertib, ya. Amin, saya percaya bahwa Roh Kudus itu tertib. Tetapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kita sebagai bapa, sebagai orang tua di dunia ini, kalau ada anak kita minta ikan, adakah di antara saudara akan memberikan ular? Kalau anak-anak kita minta daging kepada kita, akankah kita memberikan kalat jengking, ya, biar mati sekalian kamu?
Ada di antara orang tua seperti itu? Saya yakin percaya tidak ada. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita sebagai orang tua, manusia berdosa, kita tahu pemberian yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan kalau kita memberikan roti, pastikan pasti roti yang terbaik. Kalau kita memberikan daging, pastikan itu adalah daging yang terbaik kita berikan kepada anak-anak kita. Dan kalau kita sebagai manusia berdosa, kita tahu memberikan pemberian terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Ya, kalau ada orang percaya minta Roh Kudus, tidak mungkin dikasih setan. Kalau ada di antara orang-orang percaya minta pengurapan Roh Kudus, tidak mungkin dikasih roh jahat. Ya, jelas ayatnya dengan jelas katakan, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melihat pengurapan, ya, didoakan umat Tuhan, tiba-tiba terjadi manifestasi, ya, gulung-gulung, tendang-tendang, teriak-teriak, mukul sana, mukul sini, dan lain sebagainya. Ya, apakah itu manifestasi Roh Kudus? Saya katakan bukan. Itu bukan manifestasi Roh Kudus. Lalu kenapa? Toh orang-orang tersebut didoakan untuk terima Roh Kudus, tetapi kenapa manifestasinya seperti setan? Ya, yang terjadi adalah orang-orang itu, ya, sebelum didoakan untuk terima Roh Kudus, sebelumnya sudah dirasuk oleh kuasa gelap. Hidupnya sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, hidupnya dikuasai, dirasuk oleh setan tanpa orang itu menyadari, tanpa orang itu mengerti. Ya, mungkin di masa kecilnya orang tersebut diberserahkan kepada orang tuanya, kepada dewa-dewa tertentu. Mungkin semasa hidupnya, di masa mudanya, orang tersebut suka belajar ilmu-ilmu gaib. Mungkin di masa hidupnya seringkali simpan jimat, pasang susuk, terlibat okultisme, terlibat penyembahan berhala. Dan tanpa menyadari bahwa hidup mereka ini sudah dikuasai oleh setan. Tapi orang tersebut tidak tahu, tidak mengerti. Karena musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak tahu keberadaannya. Demikian juga, nah, dan ketika orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut dirasuk oleh setan tanpa dia menyadarinya, ya, didoakan oleh hamba Tuhan. Ketika hadirat Tuhan turun, ketika pengurapan Roh Kudus turun, ya, apa yang terjadi? Setan-setan, roh-roh jahat di dalam diri orang-orang tersebut bermanifestasi. Setan-setan tersebut takut dengan hadirat Tuhan. Roh-roh jahat tersebut takut kepada Roh Kudus, roh yang dahsyat. Dan ketika mereka takut, maka mereka akan bereaksi, mereka akan bermanifestasi diri mereka, ya. Sehingga kalau mereka dipenuhi dengan harimau, maka akan seperti menyakar-nyakar seperti harimau. Dan kalau itu dirasuk oleh ular, maka akan seperti ular mendesis dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan salah, ya. Tuhan Bapa di surga tidak akan pernah memberikan roh jahat bagi mereka yang minta Roh Kudus. Kalau kita minta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, poin yang kedua yang bisa kita pelajari, kita perlu berserah kepada Tuhan, ya. Yang seringkali menghalangi untuk kita diurapi oleh Roh Kudus, yang seringkali menghalangi untuk hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dinding-dinding doktrin yang sudah terpasang kuat di dalam pikiran kita ini. Yang seringkali kita diajar bahasa roh itu sesat, ya. Baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Seringkali dinding-dinding doktrin yang salah itu menguasai pikiran kita. Itulah yang menyebabkan kita terhalang mendapatkan pengurapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, poin yang kedua yang bisa kita pelajari, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan bahwa
kalau kita minta Roh Kudus, maka Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saya kira percaya dua hal ini kita lakukan, ya, maka saya percaya pengurapan Roh Kudus akan turun atas kita dan hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya kira percaya bahwa berkat Tuhan, firman yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagi setiap saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah pagi secara online. Saya yakin ketika kita mengutamakan bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini hidup kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.